Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, tepatnya hari Senin, tanggal 13 Juli 2020. Hari Senin kita akan isi dengan bedah Quran dengan tafsir Al-Hikmah. Dan hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-13 surat Al-Lail, ya. Jadi sahabat-sahabat yang kemarin-kemarin belum ikut, kita sekarang sudah atau akan membahas surat Al-Lail ayat ke-13, ya. Surat Al-Lail ini surat ke-92, turun di Mekah. Jumlah ayatnya 21 ayat. Dari ayat 1 sampai dengan 12 sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan membahas ayat yang ke-13-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia. Sahabat-sahabat tercinta, kita harus sadar betul bahwa yang namanya manusia itu tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan nanti kita akan tidak ada lagi. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Insan ayat 1 sampai dengan 3. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa di mana pada masa itu lam yakun syai'an madhkura, kamu wahai manusia belum bisa diberi nama. Kenapa belum bisa diberi nama? Karena kita belum ada. Bagaimana bisa diberi nama? Zatnya saja belum ada. Jadi kita harus sadar betul bahwa tadinya kita tidak ada. Lalu dengan kuasa Allah kita menjadi ada. Dan adanya ini pada zaman apa? Bukan pilihan kita, bukan pilihan orang tua kita. Kita sekarang berada pada zaman yang oleh Allah ditakdirkan merasakan pandemi yang disebut dengan COVID-19. Boleh jadi ayah bunda kita yang sudah wafat, ya dia tidak mengalami zaman ini. Saya, anak, cucu mengalami hal ini. Dan mungkin cucu kita yang masih balita tidak paham dengan keadaan ini. Nah, jadi kita hadir di dunia ini pada zaman apa, pada situasi apa, itu bukan pilihan kita. Yang pasti Allah mengatakan wa innalana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia. Milik Allah. Sekarang ini kita hadir di zaman ini itu kan karena kuasa Allah. Karena di dalam surat Al-Insan yang tadi saya bacakan, hal ata 'alal insan, bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa lam yakun syai'an madhkura. Pada masa itu kamu tidak bisa diberi nama. Kalau saya tanya 100 tahun lalu kita ada di mana? Nah, yang hadir di tafsir Al-Hikmah ini, di belahan bumi manapun Anda, apakah Anda mendengarnya lewat streaming percikaniman.org, atau lewat Instagram saya, atau lewat YouTube, ya, atau lewat fanpage Facebook, ya,
sahabat-sahabat semua tersebar di berbagai tempat. Saya ingin tanya, 100 tahun lalu saya dan sahabat-sahabat ada di mana? 100 tahun yang lalu. Kita katakan, ya kita belum ada. Nah, itu yang disebut dengan dalam surat Al-Insan ayat 1, lam yakun, kamu tidak ada. Karena kamu tidak ada, lam yakun syai'an madhkura, maka kamu tidak bisa diberi nama. Sesuatu itu diberi nama kalau udah ada zatnya. Kita menyebut ini handphone ketika HP itu sudah ada. Tapi 30 tahun lalu nggak ada yang namanya handphone. Kenapa? Tidak ada nama handphone karena zatnya saja, barangnya saja belum ada. Saya dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tarik 100 tahun yang lalu, maka lam yakun, belum ada. Berarti kita ini ada 100% atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Insan ayat 2-nya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami telah menciptakan manusia dengan sebuah proses biologis terindah, terumit. Kenapa dikatakan indah dan rumit? Karena sel sperma ayah kita ini jumlahnya bukan 1-2, puluhan ratusan juta. Tapi yang bisa membuahi ovum ibu kita cuma 1 yang bisa membuahi. Ya, kalaupun ada kembar non identik, ya boleh jadi 2. Tapi jarang, 2, 3 itu jarang. Keumumannya 1 sel sperma membuahi 1 ovum. Ada beberapa kasus 2-3 sel sperma, ya, 2 sel sperma membuahi 2 ovum, yang kemudian lahirlah kembar non identik. Tapi kita bicara keumuman, dikatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, dari nutfah, ya, yang tumpah. Amsyaj itu memancar, tumpah. Lalu dia membuahi ovum, dan dengan kuasanya sekian puluh juta sel sperma itu berjuang, dan yang bisa membuahi ovum hanyalah sel sperma terbaik yang bentuknya paling sempurna, gerakannya paling cepat, dan dia yang akan membuahi ovum. Jadi kita ini lahir dari sebuah kompetisi, lahir dari sebuah seleksi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, ternyata untuk mencari yang terbaik itu butuh seleksi. Kalau universitas, ya, dia membuat seleksi. Dari sekian ribu yang diterima 150 orang diseleksi. Nah, kita, saudara-saudara, yang jadi diri kita ini hasil seleksi. Seleksi biologis terindah. Dari ratusan juta, puluhan juta, mereka si sel sperma ini berjuang, lari sekencang-kencangnya, dan yang bisa membuahi ovum adalah yang tercepat, terkuat, terhebat. Jadi yang jadi saya, yang jadi sahabat-sahabat tercinta adalah sel sperma terbaik dari ayah kita. Itu yang saya katakan terindah, terhebat, ya. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, amsyaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dengan sebuah proses biologis dari mulai mudghah, alaqah, ya, sampai akhirnya manusia sami'an basira, bisa melihat dan bisa mendengar. Akhirnya kita menjadi makhluk yang sempurna. Lahirlah diri kita dari rahim orang tua kita. Dan dengan perjalanan waktu, kita makin besar, tumbuh, dan akhirnya baligh. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan kepada manusia itu 2 jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia ada yang menjadi orang yang berterima kasih, ada juga orang yang tak tahu diri.
Ada yang tak tahu diri kalau dirinya itu diciptakan Allah, diberi pendengaran, penglihatan, diberi nyawa oleh Allah, tapi dia tidak berterima kasih. Inilah orang yang tidak tahu diri, kafuro. Tapi ada juga yang syakiro. Inna hadainahu sabila imma syakiro. Syukur, ya, berterima kasih. Makanya kita ini sholat jangan menganggap itu kewajiban. Jangan menganggap kewajiban semata, tapi kita harus memposisikannya, beginilah cara saya berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Kita sholat di awal waktu, kita bersedekah, kita melakukan amal soleh apapun, niatnya satu, syakiro, aku ingin berterima kasih atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Nah, ini cerita, gambaran bahwa Allah yang menguasai kehidupan dunia. Nah, saat di dunia, maka manusia melewatinya dengan berbagai keadaan. Makanya yang namanya dunia itu, pertama, dunia itu ujian. Ya, tadi nabtali, kami nguji manusia. Lalu di dalam surat Al-Mulk juga dikatakan bahwa kehidupan dunia itu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling bagus amal. Liyabluwakum, menguji kamu. Jadi kita oleh Allah dipilih untuk hidup pada zamannya, pada zaman yang Allah kehendaki. Seperti yang kita rasakan sekarang, kita hidup bukan zaman penjajahan, ya. Kita hidup setelah zaman kemerdekaan. Kita hidup di zaman yang kita sebut, yang orang-orang sebut dengan era digital. Dulu guru-guru kita ketika menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, tidak bisa seperti saya lakukan sekarang. Saya duduk di ruang kerja saya siapkan jaringan internetnya, saya siapkan laptop, ya, lalu saya bisa berbicara di depan sahabat-sahabat, dan saya bisa masuk ke rumah sahabat-sahabat tercinta. Dan Anda pun bisa mendengarkan kajian saya. Ada yang duduk, pegang catatan, apa yang saya ceritakan dicatat dengan rajin. Ada juga yang sambil beres-beres, ada juga yang sambil rebahan, ada juga yang sambil tidur-tiduran, ada juga yang sambil nyetir. Semua bisa dilakukan karena saya berada di zaman era di mana informasi begitu mudah saya sebar, saya terima. Sahabat-sahabat begitu mudah nyebar informasi, menyebarkan informasi dan menerima informasi. Nah, kita hidup di zaman kayak begini. Guru-guru kita, ya, 30 tahun lalu nggak bisa memberikan tausiah seperti yang saya lakukan di sini. Pasti beliau datang ke masjid, beliau datang kemana, dan Anda juga datang ke tempat itu. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, kita diciptakan oleh Allah pada zaman yang Allah kehendaki, liyabluwakum, untuk menguji, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Itu surat Al-Mulk ayat 2. Lalu di surat Al-Anbiya ayat 35, di situ juga Allah mengatakan, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum manusia mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Fir'aun diuji dengan kebaikan, diberi kekuasaan, diberi kekayaan, tapi kemudian dia kufur. Nabi Sulaiman sama seperti Fir'aun, diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberi ilmu, tapi Nabi Sulaiman syukur. Jadi ada orang yang diuji dengan kebaikan dan dia bisa memilih mau yang mana. Saya contohkan tadi, Fir'aun dan Nabi Sulaiman itu dari segi
kekayaannya, kekuasaannya, ilmunya. Hanya yang satu kufur, yang satu syukur. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Ini karunia Tuhanku. Ashkuru am akfuru. Apakah aku syukur ataukah aku kufur? Nah, jadi sahabat tercinta, kalau kita sekarang diuji dengan kebaikan, anak-anak alhamdulillah sehat, sekolahnya baik-baik saja, tidak pernah bermasalah, ya, tidak pernah terceritakan anak kita ikut tawuran, anak kita narkoba, anak kita bikin ulah, alhamdulillah. Suami juga ya lurus-lurus saja, ya. Rezeki di tengah pandemi seperti ini masih ada, gaji masih normal diterima, maka apa? Syukurlah. Banyak berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Anda diberi ujian kebaikan. Tapi boleh jadi kita ini diuji dengan keburukan. Suami berhenti bekerja. Sekarang anak-anak membutuhkan biaya yang cukup besar karena awal tahun pelajaran, ya. Tapi suami penghasilan tidak ada karena perusahaannya juga sementara di off dulu, diberhentikan dulu. Nah, ini diuji dengan penderitaan. Jadi selama kita hidup, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan baik dan buruk. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, saya sedang menjelaskan surat Al-Lail ayat 13 yang mengatakan milik kami akhirat dan dunia. Saya ceritakan dulu tentang dunia itu 100% milik Allah. Kita hadir di muka bumi saja bukan pilihan kita. Kita anak siapa bukan pilihan kita. Coba renungkan. Ayah bunda Anda siapa? Apakah itu pilihan Anda? Bukan. Ibu saya namanya Bu Asia. Bapak saya namanya almarhum Bapak Nurdin. Saya anaknya Bu Asia dan anaknya Pak Nurdin, bukan pilihan saya. Kebayang gak sama Anda? Hidup pada zaman apa? Bukan pilihan kita. Orang tua kita siapa? Bukan pilihan kita. Kita lahir dari suku apa? Bukan pilihan kita. Saya ditakdirkan oleh Allah sukunya suku Sunda. Sahabat saya suku Batak. Dia lahir dari suku Batak, saya dari Sunda, teman saya yang satu Jawa, bukan pilihan. Kebayang gak sama teman-teman, sahabat-sahabat tercinta? Kita tuh kudu sadar bahwa ternyata ya, hidup ini bukan pilihan kita. Wajah kita seperti ini bukan pilihan. Ya, iya gak sih? Wajah bukan pilihan kita. Kita dari suku apa bukan pilihan kita. Kita lahir pada zaman apa bukan pilihan kita. Ya. Terus kenapa kita masih tidak berterima kasih kepada Allah? Ini yang dikatakan wa innalana lal akhirata wal ula. Dunia itu milik kami. Firman Allah, dan akhirat pun milik kami. Nah, sahabat-sahabat tercinta, dunia saja yang saya tadi ceritakan ya. Ternyata kita ini nggak ada apa-apanya. Dia nggak punya apa-apa gitu. Kita hanya lahir dan menjalani hidup, ya. Nah, dunia itu milik Allah, akhirat juga milik Allah. Oleh sebab itu, di dalam surat Abasa, ya, di ayat-ayat terakhir dikatakan, fa'idza ja'atis sohoh. Ketika terjadi ketika terjadi kebangkitan. Sangkakala dengan kuasa Allah ditiup dan semua orang bangkit. Sangkakala itu seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi itu menunjukkan proses manusia setelah mati semuanya akan dibangkitkan. Fa idza ja'atis sohoh yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada saat itu orang akan meninggalkan temannya. Kita nggak akan peduli lagi sahabat kita, teman kita. Kan kita di dunia ini suka punya sobat, ya, punya sahabat yang dekat sekali, bahkan kadang-kadang lebih dekat dari saudara kita sendiri, ya. Nah, kita akan tinggalkan sahabat-sahabat dekat kita. Bukan hanya sahabat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi.
Bahkan ibu bapak kita juga tidak akan kita peduli. Kita akan tinggalkan. Ayah bunda kita tidak akan kita lirik. Bukan hanya ayah bunda, wa sahibatihi wa bani, pasangan hidup dan anak-anak kita. Kita nggak akan peduli lagi sama istri, sama suami, sama anak. Kebayang nggak sahabat-sahabat tercinta? Menurut surat Abasa, ayat yang paling terakhir itu dikatakan, pada hari itu kita akan meninggalkan teman kita, meninggalkan ayah bunda kita, meninggalkan pasangan hidup dan anak cucu kita. Lalu apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya akan menguruskan dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang paling egois. Istri saya, anak saya, ibu bapak saya juga akan menjadi orang yang paling egois. Bapak ibu sama begitu. Ya. Lalu apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya menguruskan dirinya sendiri. Nah, satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya jelaskan di surat Al-Lail ayat 13. Wa inna lana lal akhirata, milik kami akhirat dan milik kami dunia. Sahabat-sahabat tercinta, berarti supaya kita mendapatkan pertolongan Allah di akhirat, karena satu-satunya yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita di dunia, disinilah tempatnya kita berbekal. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Orang yang berilmu, berbagi ilmu. Orang yang berharta, berbagi harta. Orang yang punya tenaga, berbagi tenaga. Tidak punya apa-apa, berbagi dengan doa. Berbagi dengan doa. Saya seringkali mengatakan, kalau Anda tidak bisa berbuat, minimal Anda mendoakan. Bukankah itu sebuah usaha kita yang nanti dinilai oleh Allah bahwa kita berkomitmen dengan kebaikan? Kalau teman-teman kita mengajak, sebut sajalah mau baksos ya, kita mau bakti sosial ya, coba kalau ada yang kamu mau sumbangkan. Ternyata saya tidak ada. Apa yang harus saya lakukan? Minimal saya berdoa. Ya Allah, berikan sahabat-sahabat saya kemudahan, kelancaran dalam bakti sosial. Ya Allah, berikan saya rezeki agar satu saat saya bisa berbuat. Ya, berdoa kalau memang kita tidak bisa melakukan apapun. Berdoa minimal. Nah, ini artinya saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa dunia dan akhirat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita lihat dalam surat Ali Imran, ya Allah, engkau tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Ya, engkau ya Allah yang punya kuasa memberikan kuasa kepada seseorang yang engkau kehendaki. Engkau yang punya kuasa mencabut kuasa dari yang engkau kehendaki. Engkau punya kuasa memuliakan yang engkau kehendaki. Engkau punya kuasa menghinakan orang yang engkau kehendaki. Berarti saudara-saudara sekalian, wa inna lana lal akhirata wal ula. Memang dunia akhirat itu 100% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat berikutnya, ayat 14 dan seterusnya, fa'anzartukum naron taladzah. Aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Nah, jadi setelah Allah bercerita, berfirman tentang dunia akhirat itu ada pada genggamannya yang maha kuasa, Allah ingatkan, aku peringatkan, fa'anzartukum naron taladzah, aku peringatkan kamu sekalian wahai manusia dengan api yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke situ kecuali orang yang paling celaka. Siapa dia? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan kebenaran yang datang dari Allah
dan berpaling dari iman. Nah, saudara-saudaraku tercinta, berarti kalau Allah sudah mengatakan bahwa dunia akhirat itu milik aku yang berkuasa memberi atau mencabut, maka aku peringatkan, fa'andzartukum naran taladzza, aku peringatkan wahai manusia dengan neraka jahanam yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke situ illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Siapa dia? Alladzi kadzdzaba, yang mendustakan. Makanya sahabat-sahabat tercinta, kalau Anda baca Quran, terima. Apapun, terima. Bahwa Anda belum bisa melaksanakan, lain soal. Saya akan sering kali cerita begini. Adik-adik tercinta, sahabat-sahabat tercinta, ibu-ibu tercinta, kalau Anda belum bisa berhijab, ya, Anda belum bisa berhijab, baca itu ayat. Anda terima. Saya imani bahwa muslimah itu wajib berhijab. Ya, coba Anda baca surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31. Jelas sekali, ya. Hai Nabi, katakan kepada istrimu, istri-istrimu dan anak-anakmu, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka berjilbab, menutup aurat. Lalu di dalam surat An-Nur ada kata-kata wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wanita yang sudah balik tidak boleh menampakkan auratnya kecuali yang memang biasa tampak. Dan Nabi menjelaskan yang biasa tampak tuh wajah dan telapak tangan. Nah, ibu-ibu, adik-adik, sahabat-sahabat, kalau Anda belum bisa berhijab, terima dulu ayatnya. Jangan mendustakan. Jangan bilang, wah itu mah budaya Arab. Nah, itu sudah mendustakan. Kalau Anda mengatakan berhijab itu budaya Arab, itu sudah mendustakan. Wong jelas eksplisit di situ. Ya, katakan wahai Nabi, qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, seluruh wanita mukmin, yudnina alaihi min jalab, hendaklah mereka menutup auratnya dengan berhijab. Apanya yang budaya Arab gitu loh, ya? Apanya orang yang mengatakan hijab itu budaya Arab, dia sudah mendustakan ayat Allah. Mendustakan ayat Allah. Jadi kalau kita membaca ayat Quran, terima aja dulu bahwa ternyata, aduh saya mah belum bisa, mental saya belum siap. Oke, coba Anda belajar terus, belajar terus, belajar terus. Nanti pelan-pelan Anda bisa gitu, ya? Bisa. Nah, jadi kalau kita membaca ayat-ayat Allah, jangan kadzdzaba wa tawalla. Jangan mendustakan, terus berpaling, melecehkan. Jangan. Sebab apa? Fa'andzartukum naron taladzza. Aku peringatkan kalian, ya, firman Allah dalam Al-Lail yang sedang kita baca. Fa'andzartukum, aku ingatkan kalian, naron taladzza, dengan jahanam yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke situ kecuali orang yang paling celaka. Siapa? Alladzi kadzdzaba. Orang yang menolak, mendustakan, tidak menerima, wa tawalla, dan berpaling dari keimanan. Jadi, buka hati kita untuk menerima apa yang Allah jelaskan dalam kehidupan kita. Terima aja dulu. Bahwa, ya, balik lagi, saya mental belum siap, iman saya belum kuat, ya berarti kan ada upaya untuk meningkatkan iman, menambah ilmu, ya gitu ya. Lama-lama yang Anda nggak bisa jadi bisa. Banyak kok saya menemukan sahabat-sahabat saya dulu tidak berhijab, sekarang berhijab. Dulu ya dia bilang, aduh aku belum bisa, aku mental belum siap. Ya saya bilang apa? Ya kamu berlatih, yang penting kamu terima dulu, itu ketentuan Allah. Iya aku tahu itu ketentuan Allah, tapi aku belum siap. Udah kamu terima dulu. Dengan perjalanan waktu sekarang berhijab. Nah ini contoh sederhana, yang penting kita terima dulu. Ketika kita berbicara tentang ayat warisan, terima. Walid zakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki itu mendapat 2 kali bagian perempuan.
Ini yang bercerita laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan itu pemilik kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya dan Anda dititipi kekayaan, dititipi, bukan milik kita. Maka kita kudu siap harta itu dibagi dengan cara yang Allah suka, yaitu dengan hukum waris Islam. Jadi maaf kalau Anda tidak mau melaksanakan hukum waris Islam, sesungguhnya Anda termasuk kadzdzaba wa tawalla, berpaling, ya, berpaling dan mendustakan. Iya, udahlah kita mah pakai tradisi hukum adat aja, hukum adat, ya. Hukum Islam mah nggak jelas kayak begitu. Anda bilang hukum Islam nggak jelas, Anda bilang hukum Islam nggak adil, kadzdzaba wa tawalla, mendustakan dan berpaling. Dan Allah katakan, fa'andzartukum, aku peringatkan kamu, ya, aku peringatkan kamu. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, yuk kita berjuang untuk mengamalkan apa yang kita bisa. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang diancam oleh Allah, fa'andzartukum naran taladzza. Aku peringatkan kalian dengan api yang menyala-nyala. Lalu di dalam Al-Qur'an itu kalau sudah ada peringatan, ya, tanzir, ya, peringatan, itu ada tabsyir, kabar gembira, selalu begitu. Wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Kemudian neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Jadi setelah Allah memberikan peringatan, ya, agar kita ini menjauhi api neraka, Allah mengatakan wasayujannabuhal atqa. Neraka itu akan dijauhkan dari orang yang paling takwa. Dari orang yang takwa. Siapa yang takwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ya, ciri orang takwa apa? Dia mau mengeluarkan sesuatu, mau mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Ya, saya mencintai harta, Anda juga sama mencintai harta. Nah, diuji ketakwaan kita. Mau nggak kita sisihkan harta kita untuk membela agama Allah, untuk membantu saudara-saudara kita yang terpuruk? Coba, ayat ini mengatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang mau mengeluarkan hartanya karena dia ingin membersihkan dirinya. Kenapa dicontohkan orang yang takwa itu yang mau mengeluarkan harta? Karena aslinya manusia itu cinta kepada kekayaan. Iyalah, pastilah kita senang dengan tabungan yang nolnya banyak, dengan surat-surat berharga, dengan sertifikat, dengan ya, semua orang senang. Nah, Allah mengatakan yu'ti malahu yatazakka, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, ya, bisa membalas segala kebaikan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita berbuat kebaikan, yang kita tunggu itu balasan Allah saja. Ya, nggak usahlah nunggu kebaikan dari orang, karena hanya Allah yang bisa memberikan balasan terbaik. Jadi kalau ibu sudah melakukan yang terbaik untuk suami ibu, ibu nggak usah nunggu balasan kebaikan dari suami ibu, dari Allah saja. Suami mah kadang sok lupa untuk bilang terima kasih. Ya, Anda bantu teman Anda, nggak usah nunggu ucapan terima kasih dari teman Anda. Sebab apa? Manusia mah kadang suka lupa untuk bilang berterima kasih. Jadi apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Ya. Jadi kita harus berusaha memberikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah begitu, walas illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Kelak ia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Jadi saudara-saudara sekalian, kapan kesenangan yang sempurna itu kita dapatkan? Ketika kita melakukan segala sesuatu itu
illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kita melakukannya karena kita mengharapkan keriduan Allah yang maha mulia, keriduan Allah yang tidak akan pernah salah untuk memberi balasan kepada kita. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ujung dari ayat ini, ya, Allah memberikan pertama, Allah mengatakan di ayat 13 bahwa dunia akhirat itu milik aku. Wa innalana lal akhirata wal ula. Dunia akhirat itu milik aku. Itu untuk menggambarkan kuasa Allah terhadap kita, ya. Di ayat 13 tadi, wa innalana lal akhirata wal ula. Dunia akhirat itu milik aku. Lalu setelah itu Allah ingatkan, ya, fa'andzartukum naron taladzza. Aku ingatkan ya, kalian jangan sampai masuk ke neraka jahanam yang menyala-nyala. Siapa dia yang akan masuk? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang jiwanya itu menolak, membangkang, berpaling dari kebenaran. Nah, dan akan dijauhkan dari api yang menyala-nyala itu, wa sayujannabuhal atqa. Orang-orang takwa itu akan dijauhkan. Siapa dia? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang mengeluarkan sesuatu yang dicintainya, yaitu harta, untuk membersihkan dirinya. Jadi orang yang takwa itu orang yang selalu membersihkan diri. Hartanya dibersihkan, hatinya dibersihkan, pikirannya dibersihkan, niatnya dibersihkan. Jadi selalu nawaitunya lillah, perbuatannya lillah, yang dilakukannya atas dasar illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la di ayat 20. Mereka melakukan itu kecuali karena berharap keriduan Allah. Wala saufa yardha. Niscaya kelak orang seperti itu akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Bapak Ibu, kesenangan di dunia itu fana. Jangan lupa, ya. Kita suka jam tangan. Ya, waktu belum punya sih, ngebet pengen jam tangan seperti itu. Setelah Anda punya, biasa-biasa saja. Anda senang lihat sepeda tuh, wah, ngebet banget. Sampai Anda nabung, akhirnya bisa beli sepeda itu. Ya, sepeda keren. Setelah Anda punya, ya biasa-biasa saja. Anda pengen mobil, wah, mobil seperti itu dahsyat sekali. Anda nabung, Anda bisa beli. Apa yang terjadi setelah Anda punya? Sekian lama, biasa-biasa saja. Jadi memang kesenangan dunia, kesenangan yang fana. Nah, tapi kesenangan akhirat itulah kesenangan yang abadi. Wala saufa yardha. Dan kamu akan mendapatkan suatu kesenangan yang sangat abadi, kesenangan yang sempurna. Nah, sahabat-sahabat tercinta, itu yang kita bisa bahas dari surat Al-Lail, dan tamatlah surat Al-Lail, ya, sudah selesai. Ternyata surat ini sangat-sangat kaya dengan nasihat, sehingga kalau tidak salah saya menyampaikannya selama 4 kali ya. Ini yang kelima, ya. Ini bagian yang kelima. Tamatlah surat Al-Lail. Jadi surat Al-Lail saya bahas dalam waktu 1 bulan 1 minggu ya, berarti. Nah, sahabat-sahabat, kalau Anda ingin lebih dalam lagi, tentu saja Anda bisa baca buku yang ada di tangan saya ini, ya. Namanya Tafsir Al-Hikmah, setebal 450 halaman, sudah saya tulis, dan barusan saya membahas halaman 188-189. Insya Allah, ya, Senin depan kita akan bahas surat berikutnya, surat Asy-Syams, ya, surat Asy-Syams. Karena masih nyicilnya juga 11 tahun lagi, tapi benar-benar di situ serasa surga, ya. Tapi ada juga yang rumahnya seperti istana, harganya puluhan miliar, tapi di dalamnya itu seperti neraka. Berantem, ya gitu. Yuk kita bahas bagaimana caranya kita memiliki rumah impian. Ini akan dibahas di Al-Hikmah
online series ya. Al-Hikmah online series, sebuah kajian online yang komprehensif, insya Allah akan dilaksanakan besok hari Selasa jam 1 siang sampai dengan asar, dari jam 1 sampai dengan asar. Kemudian kalau sahabat tidak sempat ambil yang jam 1 karena bekerja dan lain sebagainya, Anda bisa ambil hari Rabunya ba'da Isya jam 19.30. Temanya rumah impianku. Rumah impianku. Nah, ini materi bagi yang sudah berumah tangga bagus, bagi yang belum berumah tangga juga sangat indah ya. Bagi yang sudah berumah tangga, biar kita memperbaiki mana sih yang harus kita benerin gitu loh, supaya rumah kita ini jadi impian, supaya rumah kita ini menjadi tempat berteduh yang benar-benar bukan hanya ada bangunan, tapi di situ ada ruh. Sahabat-sahabat, ada orang yang pulang ke rumah tapi nggak ada ruhnya, kosong aja ya. Nah, kita akan bahas rumah impianku. Itu tentu ada ilmunya ya. Jangan begini, udah gini udahlah. Loh, semua tuh bisa diperbaiki ya. Rumah kita bocor ya bisa dibenerin gentengnya. Pintu kita susah ditutup ya bisa dibenerin ya. Nah, kalau ada persoalan dalam rumah kita yang kita anggap sebagai satu problem, ya bisa diperbaiki. Jangan udah kagok lah, biarin aja. Nggak boleh gitu. Ini pembahasannya rumah impianku, insya Allah besok jam 1 siang ya. Atau kalau nggak bisa besok jam 1 siang, Anda bisa ikut hari Rabu jam 19.30 ba'da Isya. Informasi lebih jelas tentang hal ini, saya pikir teman-teman bisa lihat di Instagram saya di @aam_amiruddin. Coba dilihat ya, di situ ada informasinya, caranya sangat gampang sekali ya. Ya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu saja saya perlu mendoakan dan harus dan selalu mendoakan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang yu'ti malahu yatazakka, mengeluarkan harta untuk membersihkan dirinya, yang menyadari bahwa harta itu titipan, kita perlu mengeluarkan sesuatu yang kita suka ya. Alhamdulillah dari wakaf yang dititipkan oleh sahabat-sahabat sekalian sekarang sudah berjalan ya, pembangunan sudah berjalan dan terus berjalan. Pernah beberapa saat tersendat karena kita mengikuti protokol kesehatan ya, keselamatan, karena kita sedang kena musibah pandemi, sempat ada ya sebut sajalah agak terhambat sedikit, tapi sekarang sudah berjalan lagi. Dan alhamdulillah struktur baja ya sekarang sedang dikerjakan, hampir selesai begitu struktur baja, karena itu merupakan tulang-tulangnya yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya tentu saja ya. Dan jazakumullah, semoga itu menjadi jariah untuk ibu bapak sekalian. Bagi yang belum atau yang sudah, yuk ulangi lagi dan ulangi lagi. Yuk timalahu yatazakka, mengeluarkan harta untuk membersihkan dirinya. Dan wa innalana lal akhirata wal ula, akhirat dunia itu milik Allah, akhirat itu milik Allah, dunia itu milik Allah. Berarti yang ada di genggaman kita itu semuanya milik Allah kan? Nah, sok yuk kita berwakaf. Silahkan paling gampang transfer ke Bank Mandiri 13000 13.000 910 5008 13000 910 5008 Bank Mandiri atau Bank Syariah Mandiri 70979 068. Nah, sahabat-sahabat tercinta, semoga itu akan menjadi jariah ya, wakaf yang akan menjadi cahaya kubur kita di akhirat nanti. Demikian saudara-saudaraku tercinta, saya Aam Amiruddin undur dulu. Insya Allah besok kita bertemu lagi di bedah masalah kontemporer percikan iman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.